Tujuan pembelajaran kita siang ini adalah yang pertama, anak-anak akan melakukan kegiatan pengamatan. Siswa dapat memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengorganisasi kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Jadi harapannya setelah kalian belajar nanti, kalian tahu tuh Nabi Muhammad itu seperti apa sih kepribadiannya? Apakah galak? Apakah suka marah? Apakah pendendam? Oke, kelihatan ya? Hah? Kelihatan dikit ya? Apa ya? Anak apa? Nah, jadi ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama adalah kepedulian. Jadi Nabi Muhammad itu peduli sekali. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap sesama. Yang pertama peduli terhadap anak-anak ya. Kemudian terhadap anak yatim piatu. Kemudian terhadap orang yang sakit. Nah, ada yang bisa kasih contoh? Caranya kita sayang terhadap anak-anak, sayang terhadap anak yatim piatu, bagaimana caranya? Memberi sedekah. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak menghardik anak ya. Menghardik itu bagaimana sih, Bu? Menghardik itu mengejek. Nah, tidak boleh membuli, mengejek teman itu tidak boleh. Tidak boleh, apalagi kalau temannya ada yang yatim piatu kalian mengejek, dasar nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Selain itu perbuatan yang tercela, kita juga tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi kan nggak pernah mencela orang yang anak yang yatim piatu. Dan kemudian ada lagi tuh Nabi Muhammad sayang terhadap orang yang sakit. Siapa di sini yang sakit kemudian temannya pernah ada yang jengukin? Siapa? Kamu pernah sakit atau pernah jenguk? Gak pernah kok. Pernah? Ya. Kalau bisa pada saat kalian punya teman yang lagi sakit, kalian harus nengok teman kita yang lagi sakit. Nah, itu salah satu perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Kemudian yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad adalah punya rasa kasih sayang terhadap orang yang memusuhi. Kalian kalau sama orang yang memusuhi kalian jengkel apa enggak? Nah, jadi belum meniru kepribadian Nabi nih. Nabi itu gak pernah jengkel sama orang yang memusuhi dia. Gak pernah marah kalau dijahatin, dimusuhin, gak pernah marah. Bahkan Nabi itu pernah dilempar kotoran unta pada saat sedang beribadah, diam aja. Kira-kira kalau kalian marah nggak? Marah. Apalagi kamu misalnya ya, kalian lagi sholat juga tuh ada yang iseng, anak cowok biasanya mau kenanya ditarik gitu, yang cewek. Marah nggak? Marah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Siapa pelakunya siapa? Itu besar bu. Tidak. Kalau hanya bergurau nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyakiti ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu sayang banget sama binatang dan tumbuh-tumbuhan. Selain sayang terhadap manusia, anak-anak, orang tua, beliau juga sayang terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kalian tuh melihat kucing di jalan, kira-kira kalian main tendang atau enggak? Kalau ada tanaman tuh orang habis nanam, kemudian kalian rusak nggak tanaman? Nah, jadi kita tuh nggak boleh sayang sama manusia aja, sayang juga
binatang dan tumbuhan. Ada yang mau tanya? Ya. Oh, binatang apa saja ya? Harus kita sayangi. Ada yang mau menjawab? Kita tuh boleh sayangnya kepada binatang apa saja, Pak? Hah? Semut? Apa lagi? Burung? Burung apa? Ayam. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Kambing. Apa lagi? Ini apa lagi? Hah? Domba. Kancil. Ya, pada dasarnya semua binatang harus kita sayang, harus kita lindungi. Tapi binatang itu kan ada binatang yang berbahaya dan ada yang kalau ada ular atau ada harimau, ada singa, jangan kalian deketin terus mau dielus, nanti bisa dipatok kalau atau kalau kalian ketemu singa bisa diterkam karena kalian itu binatang buas, kalian bukan kawannya, jadi hati-hati ya. Semua binatang harus disayangi kecuali binatang-binatang yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya binatang buas, binatang yang najis ya. Kayak anjing itu nggak boleh kita main elus nanti kita kena air liurnya najis ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak punya rasa dendam, marah dan benci? Nah, kenapa sih Nabi Muhammad gak punya rasa marah, gak punya dendam, gak punya sakit hati, benci? Kenapa? Ada yang mau menjawab? Kenapa Nabi Muhammad gak punya rasa marah? Kenapa? Karena Nabi Muhammad sabar. Terus ada lagi yang mengatakan? Ada lagi? Kalian pernah dengar kisah ini nggak? Waktu Nabi Muhammad masih kecil, pernah itu di hatinya dikeluarkan dari dalam tubuhnya, kemudian dicuci sama malaikat sampai bersih. Pernah nggak dengar kisah ini? Jadi dari situlah Nabi Muhammad tidak punya rasa benci, marah, jelek yang jelek-jelek udah nggak ada. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Silakan dibagi 3 kelompok. Silakan. Caranya bagaimana? Perhatikan dulu sayang. Perhatikan. Ditulis dulu nama kelompoknya siapa aja, kemudian kelas berapa, kemudian sekolahnya, nama sekolahnya. Ini ada dulu, oke? Baru setelah itu jawab pertanyaan. Di dalam sini ada 2 pertanyaan. Silakan kalian cari jawabannya dengan menyusun huruf-huruf yang kasih acak-acak. Siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan nanti. Jadi yang sana kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yuk, pertanyaannya apa saja? Oke, sudah selesai? Sekarang akan maju perwakilan dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabannya? Masjid. Betul? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Maka
tidak pernah dendam. Intinya kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil sudah mempunyai kepribadian yang luhur. Senang ya belajar hari ini? Ada yang masih dipusingkan, aduh materi ini saya bingung Bu. Ada yang masih belum paham? Sudah paham ya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasih tugas untuk pertemuan minggu depan. Ya, tugasnya adalah kalian di rumah membantu orang tua, kemudian minggu depan kalian menceritakan ke depan. Jadi kalian belajar bercerita di depan, oke? Oke. Sekarang dirapikan alat tulisnya, kita bersiap akan menuju rumah masing-masing. Silakan disiapkan. Pembelajaran hari ini makan, oke? Sekarang silakan mulai dari baris sebelah kanan.